Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menyembah, memuji nama Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Puji Tuhan. Dan anugerahnya selamatkanku. Haleluya. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, puji Tuhan. Ingat kasih-Nya, haleluya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, dan anugerahnya selamatkanku. Puji Tuhan. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar, besar kasih Allah pada kita. Mari jemaat Tuhan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuh
ucapan syukurmu kepada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya, walaupun kami beribadah melalui online, tapi kami tahu bahwa Tuhan hadir. Engkau hadir Tuhan di atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan umat-Mu, di mana ada anak-anak-Mu yang berkumpul bersatu hati memuji meninggikan nama Tuhan. Engkau ada di situ Tuhan. Kami memang terpisah jarak dan waktu, tapi Roh-Mu yang menyatukan kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian kami, sorak-sorai kami, sembah kami hanya kepada satu Tuhan yang ajaib, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami saat ini. Kuasa-Mu tidak berubah, dan Roh-Mu yang akan menyatakan kemuliaan-Mu, menyembuhkan setiap yang sakit, menguatkan setiap kami yang saat ini sedang lemah, dan memberikan kami penghiburan, damai sejahtera yang daripada Allah. Kuasa-Mu tidak terbatas, walaupun saat ini kami terpisah jarak dan waktu, tapi kuasa-Mu tidak berubah. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita angkat satu pujian, datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Amin. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas puji. Amin. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Puji Tuhan, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Dia menyediakan, Dia
Sekarang jemaat bangkit berdiri. Sama-sama kita nyatakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, hanya kasih Tuhanlah yang paling mencerahkan. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya, secerahnya mentari, hanya Kau yang terindah. Amin. Hanya Kau yang termegah, walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku, menjagaku selalu. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Puji Tuhan. Jemaat masih bangkit berdiri. Kita angkat pujian pada satu bukit. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi pada hari ini kita akan mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini pada satu bukit. Haleluya. Puji Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Amin. Dia ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit, haleluya, puji Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
besar di sana Tuhan. Ku telah mati, ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya. Saat aku dapat ampun dosaku, datang pada salib itu. Haleluya, ku ingat cintanya Tuhanku. Haleluya, ya ku jatuh pada kakinya. Saat aku dapat ampun dosa. Kami bersyukur mengenal Allah yang luar biasa. Kami bersyukur karena kami mengenal Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak terbatas, mengampuni setiap dosa dan kelemahan kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap doa dan pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Roh-Mu sedang bekerja untuk melawat setiap kami, memberikan kami pengharapan yang baru. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh-Mu yang terus bekerja dalam setiap kami, memberikan kami pengertian untuk setiap firman yang disampaikan. Bahkan lebih daripada itu, menguatkan setiap kami, bahkan memperbaiki setiap pemikiran kami yang salah, supaya semakin hari kami dapat semakin mengenal Tuhan dengan benar. Kami dapat semakin kuat, karena hari-hari ini tidak semakin baik, tapi kami yakin dan percaya kami punya pengharapan yang benar. Kami punya Tuhan yang besar. Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Diri-Mu saja Engkau berikan, apalagi hanya kebutuhan kami. Hanyalah kebutuhan kami yang tidak seberapa dengan kebesaran Tuhan. Maka dari itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap dikuatkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk, saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Selamat pagi jemaat Batra yang saya kasihi dalam Tuhan. Masih dalam ibadah online, kita bersama-sama tetap mengikutinya. Saya harap semua jemaat yang mengikuti acara ini absen ya, supaya kita bisa melihat keaktifan saudara walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Minggu ini kita akan melakukan perjamuan kudus, dan kita mempersiapkan juga hidup kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Oke. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25. Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Judul khotbah saya pada pagi hari ini, Tuhan menunjukkan jalan. Kita baca.
Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, sampai ayat 14 juga boleh. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, banyak orang bilang, mana bisa kita tahu jalan Tuhan? Bedanya jalan Tuhan antara langit dan bumi. Tidak bisa kita selami. Tidak bisa kita tahu. Dalamnya laut kita bisa duga. Tapi dalam hati seseorang siapa yang tahu? Apalagi Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan, banyak kali Tuhan menetapkan rencana-rencananya kepada orang-orang yang dikasihinya. Allah memiliki rencana bagi setiap kita orang percaya. Contohnya, Adam, nenek moyang kita pertama. Kita berasal dari Adam. Itu Tuhan memiliki rencana yang indah. Kita dapat lihat, tidak usah kita baca, Kejadian pasal 1 ayat 28, Kejadian pasal 2 ayat 18 dan 25. Dia memiliki rencana kepada Abraham. Dia memiliki rencana kepada Yusuf. Perhatikan orang-orang ini yang kita sudah sering dengar. Bagaimana mereka punya kesetiaan kepada Tuhan. Abraham, Yusuf. Walaupun kita punya nenek moyang pertama, kita punya berasal dari Adam pertama, melakukan pelanggaran kepada Allah, tapi keturunan-keturunan yang lain banyak kali Allah memberitahukan jalan-jalannya kepada orang-orang ini, rencana-rencananya. Ketika Abraham Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan harus berkata, saya tidak boleh menyembunyikan hal ini kepada Abraham. Ketika Yusuf masih muda, masih belia, Tuhan sudah sampaikan bahwa dia akan menjadi pemimpin. Tapi ketika dia menjalaninya, ada begitu banyak halangan. Nah, ini rencana Allah, sehingga kita dapat mengetahui jalan-jalan Tuhan. Ada beberapa langkah yang kita harus jalani. Karena kita tahu bahwa
rencana Allah itu tidak pernah gagal. Nah, umat Israel, bagaimana rencana Allah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, sehingga menuntun mereka sampai kepada tanah yang dijanjikan, tanah yang indah dan luar biasa. Dan kepada kita saat ini, walaupun mungkin secara ekonomi atau secara sosial kita tidak terpandang, tapi Tuhan punya rencana bagi hidup kita semua, yaitu akan membawa kita kepada sorga, rumah Bapa yang kekal, kalau kita setia. Dan rencana Allah inilah yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita merencanakan rencana kita sendiri tanpa kita melihat apa sih yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini? Apa sih mau Tuhan dalam hidup kita ini? Kita jangan merencanakan. Semua rencana manusia, kata firman Tuhan, akan gagal. Manusia hanya mengira-ngira jalannya, Tuhan yang menentukan. Hati-hati kita tergopo-gopo merencanakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, bisa gagal. Kita sudah set semua, kita sudah atur semua, kita sudah rencanakan semua, bisa gagal. Jadi hati-hati jemaat Batra ketika saudara merencanakan sesuatu dan itu bukan kehendak Tuhan, bukan jalan Tuhan, dan Tuhan tidak memberitahukan apa-apa kepada kita, hanya kita punya mau. Kalau gagal jangan kecewa. Nah, jadi Tuhan punya rencana kepada masing-masing keluarga jemaat Batra. Ikuti rencana Tuhan. Seperti Abraham, seperti Yusuf. Mereka melalui proses-proses perjalanan yang panjang. Abraham tidak tahu dia kemana. Dia harus pergi kemana, dia tidak mengeluh. Bagaimana Yusuf yang sudah dijanjikan bahwa dia akan jadi pemimpin, dia harus melalui jalan-jalan yang rumit, dijual oleh keluarganya sendiri. Dan ketika dia sudah jadi pemimpin, keluarganya datang. Dan dia harus mengampuni mereka. Rencana Allah bagi umatnya, bagi kita sekarang, ada begitu banyak rencana Tuhan. Jangan sampai kita menggagalkannya dengan kita punya rencana. Rencana Tuhan lain, rencana kita juga lain. Akhirnya jalan Tuhan itu kita tidak ketahui, kita tidak dapat menyelaminya. Nah, Allah memiliki rencana tertentu bagi setiap anaknya. Coba kita lihat Efesus pasalnya yang kedua ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setelah kita ini menjadi milik Kristus, kita ini tidak bisa lagi berjalan dengan rencana kita. Jalan kita itu sudah diatur oleh Tuhan, dan Tuhan mau kita itu berbuat baik. Berbuat baik bukan supaya nama kita itu tenar dan orang berkata kita baik. Bukan, tetapi supaya orang dapat melihat kehidupan kita. Ada Yesus yang baik sehingga orang percaya kepada Yesus. Dan kita pun sebagai anak-anaknya harus mengetahui bahwa kehidupan kita ini harus jadi berkat. Bukan cuma untuk diri sendiri. 1 Korintus pasal 12. Di sana
ada begitu banyak nasihat-nasihat yang disampaikan tentang rupa-rupa karunia, bagaimana Allah memberikan karunia-karunia untuk memperlengkapi gereja, untuk memperlengkapi jemaat. Itu sebenarnya yang harus kita kejar. Itu jalan Tuhan. Bukannya yang kita kejar hal-hal yang tidak Tuhan sediakan. Ayatnya yang ke-10, 1 Korintus 12, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi saudara lihat, jalan Allah itu yaitu semua menyangkut tentang kerohanian. Hal-hal yang membawa kita itu melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan yang kita inginkan. Apa yang kita sudah peroleh. Apakah berjalan dengan jalan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Tuhan sudah memberikan karunia-karunia di dalam gereja, tapi banyak jemaat tidak mau berusaha untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya. Tuhan sudah sediakan. Dulu mungkin dia punya karunia nubuat, karunia iman, karena dia tidak pelihara, dia tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, hilang. Tidak pernah lagi bernubuat, tidak pernah lagi menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Karena hubungannya tidak baik dengan Tuhan. Jadi yang pertama kita dapat melihat rencana Allah. Ketika kita melakukan, Tuhan menunjukkan jalan kepada kita semua. Yang pertama itu, di dalam hidup kita semua Tuhan punya rencana. Sehingga judul khotbah ini Tuhan menunjukkan jalan. Karena kita menjalankan rencana Allah. Tuhan menunjukkan jalan. Jalan yang dia rencanakan, bukan jalan kita. Sehingga kita bingung, kita ada di jalan mana nih? Apa jalan kita atau jalan Tuhan? Saudara periksa hidup saudara. Coba saudara ada di jalan mana nih? Jalan dunia ini yang hanya duit aja terus. Persoalan-persoalan dunia aja yang saudara pikirkan. Saudara tidak memikirkan bahwa jalan yang Tuhan tunjukkan ini adalah jalan di mana rencana Tuhan itu kita harus jalani. Seperti Abraham, seperti Yusuf, seperti Paulus yang dulu suka membunuh orang Kristen, sekarang jadi pemberita Injil. Sebagai orang-orang pilihan Allah kita harus bertanggung jawab. Bukan sekarang kita nggak tahu jalan kemana. Jemaat Bahtera, saudara ada di jalan mana? Kita harus ada di jalan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Apa itu rencana Tuhan? Memperlengkapi gereja. Kita ini semua akan diberikan karunia-karunia untuk supaya kita ini memperluas kerajaan Allah melalui kita punya karunia. Bukan saudara dalam hidup ini saudara punya rencana sendiri tanpa saudara tahu bahwa saudara itu sudah milik Tuhan. Yang berhak mengatur hidup kita itu Tuhan, bukan kita lagi. Makanya berantakan jalan kita. Karena kita tidak pernah mau mengikuti jalan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan. Jalan apa yang Tuhan tunjukkan? Yaitu jalannya. Rencananya bukan rencana kita. Nah, jadi yang pertama Tuhan punya rencana. Jadi dia menunjukkan jalan yang harus kita jalani ketika kita
mengikuti rencananya. Jadi setiap umat Kristen, setiap jemaat Batra, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Kalau saudara mengikuti jalan Tuhan, rencana Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya. Tapi kalau saudara ada di jalan sebelah, bagaimana Tuhan mau menunjukkan? Makanya kesasar terus, nabrak terus, kecelakaan, masalah, persoalan terus. Yang kedua, rencana Allah juga itu dapat disampaikan melalui cara seperti mimpi. Bukan mimpi karena kebanyakan mikirin itu jadi mimpi, ya kan? Kalau orang puasa pasti mimpi makan, ya kan? Kalau orang lagi jatuh cinta pasti pikirin pacarnya. Nah, kalau di sini kita melihat bahwa kadang-kadang Tuhan itu menyampaikan jalannya, rencananya, apa yang Dia inginkan melalui mimpi, melalui penglihatan, dan melalui nubuatan. Tapi tidak sering. Yang lebih banyak itu Tuhan menunjukkan itu di dalam 2 Timotius pasal 3. Coba kita lihat di sana. Memang kadang ada dalam nubuatan. Memang kadang ada dalam penglihatan. Ada hamba Tuhan melihat saya begini, saya tidak kenal. Atau dalam mimpi. Itu juga yang didapati oleh Paulus, Petrus. Banyak Tuhan kasih penglihatan buat mereka. Nah, tapi yang Tuhan selalu sampaikan menuntun kita dalam hikmatnya melalui firman Tuhan 2 Timotius 3. Ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang sudah tidak asing lagi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Kalau kita bodoh dalam menjalani jalan Tuhan, baca firman Tuhan. Di sana kita akan menemui. Sehingga kita diajar di sana. Karena manfaatnya mengajar kita untuk menjalani jalan Tuhan. Untuk menyatakan kesalahan. Kalau saudara di jalan sebelah, saudara tidak tahu kalau saudara sudah salah. Tapi kalau ada saudara dalam jalan Tuhan, Tuhan kasih tahu ini salah. Makanya saudara bikin terus biar salah di hadapan Tuhan, saudara hajar terus padahal udah salah. Tapi kalau saudara ada di jalan Tuhan, saudara mau belok, Tuhan ingatkan. Kadang-kadang sudah diingatkan jangan belok, jangan ke kita nyosor aja. Kita enggak mau ikut jalan Tuhan. Tuhan udah jangan, kok miring sini, jangan ke situ. Kita bilang kayaknya jalan ini enak, ya sudah. Bablas kita, akhirnya mulai susah, mulai menderita, melalui uring-uringan, mulai bingung, mulai kecewa untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tidak ada buku dalam dunia ini yang mendidik orang dalam jalan benar. Semua itu hanya penelitian. Tapi untuk membawa kepada kebenaran ini Alkitab, firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan kadang-kadang menyampaikan rencananya itu melalui tadi pertama dalam hidup kita. Dan kedua sekarang ini kita dapat melihat melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui nubuatan. Tapi kebanyakan melalui firman Tuhan. Jadi kalau saudara tidak dapat jalan Tuhan, rencana Tuhan di dalam mimpi, atau saudara mau mimpi tahu-tahu mimpinya salah. Bukan yang Tuhan kehendaki. Tiba-tiba saudara tidur, Tuhan dikasih mimpi. Apa ini? Benar kejadian. Kalau tidak ada,
saudara dapat penglihatan, apa ya tadi malam saya lihat begini. Apa Tuhan yang kasih atau gini? Kejadian. Atau nubuatan dalam ibadah. Tapi lebih banyak kita itu diajar melalui firman Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu Roh Kudus. Inilah yang mendorong orang itu dapat penglihatan, orang dapat mimpi, orang dapat bernubuat. Dorongannya semua dari Roh Kudus. Kalau dia dekat sama Tuhan, pasti yang dia mimpikan adalah rencana Tuhan. Saya dulu waktu sebelum jadi hamba Tuhan, saya mimpi. Saya dikasih lihat Tuhan, padi menguning semua. Enggak ada yang panen, enggak ada yang tuai. Pernah juga Tuhan kasih mimpi di tempat kita di Cianjur itu banyak sekali ikan. Di rumah ikan, semua ikan penuh. Berbicara jiwa-jiwa. Tuhan mau percayakan jiwa-jiwa. Kita melayanilah di sini. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 8, coba kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-12. Ini pekerjaan Roh Kudus langsung. Ini yang hari-hari ini yang Tuhan sering menggunakan langsung memberitahukan rencananya dalam Roh Kudus. Sorry, bukan 1 Korintus. Kisah Rasul pasal 8. Saya tulis Korintus. Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-12. Sorry, 29. Aduh, ini catatan ini. Nah, Kisah Rasul pasal 8 ayat 29, rencana Allah yang disampaikan melalui Roh Kudus. Lalu kata Roh kepada Filipus. Ini langsung Roh Kudus berbicara. Beberapa waktu ini kami sering disampaikan oleh Roh Kudus langsung. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang ia baca itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba dibawa kepada pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ini kan gambaran tentang Yesus. Tapi karena Filipus karena sida-sida ini tidak mengerti firman Tuhan, tapi Tuhan mau membawa dia untuk menerima keselamatan. Nah, dia mendorong hambanya, Roh Kudus mendorong hambanya di ayat yang ke-9 kepada Filipus. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah di situ, dekatilah kereta itu. Aduh, saudara, itu memang kalau sudah Roh Kudus yang kayak gitu. Nah, beberapa waktu lalu saya ditelepon seorang pengusaha, terus saya tiba-tiba aja bilang gini, udah Pak, Tuhan bilang katakan aja saya tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Udah segitu aja. Itu dia balas WA saya, dia bilang seperti air yang saya terima di padang gurun katanya.
Wah, saya nggak mau kepedean, saya tahu itu Roh Kudus. Saya tidak mau GR ya. Saya tahu itu karya Roh Kudus. Nah, berikut lagi kita dapat lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Kalau saudara sudah sampai dalam situasi seperti ini, wah itu luar biasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita ya. Nah, itu tentunya pergaulan kita dengan Tuhan yang menentukan. Ayat 19, Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Dia belum tahu, tapi Roh Kudus bilang ada 3 orang. Dan benar, ada orang datang, 3 orang. Ayat 20, jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Bangunlah, ayat 20, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Luar biasa saudara-saudara ya, kalau Roh Kudus itu langsung berbicara kepada kita untuk menyatakan rencananya. Nah, bagian yang terakhir, bahwa Allah menunjukkan jalannya itu yang pertama tadi dengan merencanakan seluruh jalannya dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh ada di jalan lain. Bagaimana dia mau menunjukkan jalan kalau kita ada jalan lain? Yang kedua, rencana Allah itu bisa diberikan oleh Allah melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui nubuatan, melalui firman Tuhan, dan melalui Roh Kudus. Banyak sekali. Jadi saudara tinggal memilih. Kalau saudara tidak menemukan Roh Kudus berbicara, saudara tidak menemukan mimpi, saudara tidak menemukan penglihatan, saudara tidak menemukan nubuatan, baca firman Tuhan. Pasti saudara akan temukan jalan Tuhan. Nah, yang terakhir, rencana Allah bagi orang percaya bisa meleset. Nah, ini karena mengabaikan firman Allah atau salah menafsirkan. Nah, ini kadang-kadang firman Tuhan yang disampaikan banyak jemaat menafsirkan sendiri. Maka berantakanlah penafsiran mereka. Karena mereka menafsirkan dengan pikiran mereka. Siapa yang bisa mengetahui kehendak dan pikiran Allah? Tidak ada, kecuali orang itu, firman Tuhan berkata, kecuali orang itu dijelaskan oleh firman Tuhan. Melalui Roh Kudus, baru dia tahu. Kalau tidak, udahlah kita nafsirlah ke sana kemari ya. Jadi yang terakhir ini sangat berbahaya. Karena jikalau keyakinan kita tentang ajaran yang terdapat Alkitab betul-betul kita tidak mau jalani, kalau kita betul-betul menjalani, kita akan dapat jalan Tuhan. Tapi kalau tidak, semua kita tafsirkan dengan pikiran kita, maka kita akan tersesat. Jemaat Batra, jangan mau tersesat. Kita harus ada di dalam jalan Tuhan, supaya Tuhan akan menunjukkan terus rencana yang indah dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh kebahagiaan, kita memperoleh keselamatan. Kita tidak mau tersesat. Ayo jemaat Batra, katakan, saya tidak mau tersesat. Saya mau ada dalam jalan Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang menuju kepada kebaikan dan kebahagiaan.
Kata firman Tuhan tadi di ayatnya yang ke-12. Tuhan akan menunjukkan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena salib-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Dari awal hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber kuasa-Mu, sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hadapan hadirat-Mu, roti dan anggur ini kami angkat Tuhan. Sucikan, kuduskan, sehingga ketika kami terima, kami makan dan minum, ini Tuhan jadi benar-benar tubuh dan darah-Mu. Dalam persekutuan kami kepadamu Tuhan, mengingat semua pengorbanan-Mu, sehingga kami dikuatkan, kami dipulihkan, sehingga kami dapat berjalan dalam jalan-Mu. Dan Engkau menunjukkan jalan-Mu Tuhan, melalui roti dan anggur ini, melalui tubuh dan darah-Mu, kami akan mampu melihat jalan-jalan Tuhan yang Engkau tunjukkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan terima dengan penuh ucapan syukur tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya. Haleluya. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan.
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya, sungguh heran darahnya Yesus. Angkat roti di tangan kananmu, dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini tubuh Yesus, bukan lagi roti biasa. Kita akan terima, kita akan bersekutu dengan tubuh Yesus, mengingat seluruh pengorbanannya, supaya kita tetap setia. Kita makan, terima dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini bukan lagi anggur biasa. Darah Yesus yang tercurah menebus dosa-dosa kita. Terima dan bersekutu. Ada kuasa di dalamnya. Minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya 12 kali. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan, oleh tubuh dan darah-Mu kami diselamatkan. Kami tidak mau berjalan dalam jalan kami sendiri.
Kami tidak mau berjalan dalam jalan dunia ini. Kami mau mengikuti jalan-Mu Tuhan. Tunjukkanlah jalan itu kepada kami Tuhan. Karena kami butuh tuntunan-Mu. Supaya kami benar-benar melakukan setiap rencana-Mu. Berada dalam rencana-Mu. Karena rancangan-rencana-Mu adalah penuh damai sejahtera. Penuh masa depan yang indah dan luar biasa. Kalau ada jemaat Batra yang sudah berada dalam jalan lain, bukan jalan Tuhan, kembalikan mereka Tuhan. Supaya mereka berada tetap di jalan-Mu. Jalan yang terus Engkau tuntun dan memimpin kami ke padang rumput hijau untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, teragungkan nama-Mu. Berkati umat-umat-Mu yang sebentar lagi akan memberi korban persembahan. Di tengah-tengah pandemi, kesusahan, kesulitan ekonomi, dan keadaan apapun. Kalau mereka tahu mengembalikan milik-Mu dan mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Engkau mampu memberkati mereka di tengah-tengah kesulitan keuangan ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Engkau mampu melakukan dari tidak ada yang menjadi ada Tuhan. Khususnya dalam keuangan, kebutuhan, keperluan umat-umat. Karena kami memiliki Tuhan yang pemelihara seluruh hidup kami. Bukan hanya kami, tapi isi dunia ini Engkau yang punya dan Engkau yang memelihara. Kami yakin kepada umat-umat-Mu yang tahu mengembalikan milik-Mu dan memberikan korban persembahan. Engkau mampu ganti berlipat kali ganda. Ini adalah janji-Mu Tuhan. Bukan bahasa-bahasa dari pendeta-pendeta. Tapi ini adalah janji firman-Mu. Siapa yang melakukan, dia akan berbuat. Sehingga belalang-belalang pelahap, kerugian-kerugian keuangan terhindar dari umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, teragungkan nama-Mu. Akhirnya, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan daripada Roh Kudus. Menyertai umat-umat-Mu. Jemaat Bahtera Perumnas 1 Tangerang. Di rumah mereka masing-masing. Saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan datang kembali menjemput kami semua. Semua kita yang diberkati Tuhan pagi hari ini berkata amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Makan yang banyak. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat Bahtera. Haleluya, puji Tuhan. Kak Michael, let's go baca. Ayat 6. Masuk dalam